man sa'alallaha syahadah bisidqin ballaghahu Allahu manazil syuhada wa in mata ala firasyih. Siapa yang memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mati syahid bisidqin, benar-benar ingin mati syahid, ballaghahu Allahu manazil syuhada, maka Allah akan menyampaikan ia kepada derajat orang yang matinya mati syahid, wa in mata ala firasyih, walaupun ia mati di atas kasurnya. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilihi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyikki tamrah, fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibah, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat Masjid Raya Jakarta Islamic Center yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengawali khutbah Jumat dalam kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib dan juga kepada jamaah untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berupaya menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, karena tidak ada bekal terbaik, bekal utama, bekal istimewa untuk menghadap hadiratnya kelak selain daripada bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam karyanya Al-Hikam mengatakan, min alamatin najahi fin nihayat ar-ruju' ilallahi fil bidayat. Di antara tanda atau ciri suksesnya perjalanan seseorang di akhir adalah ia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di awal perjalanan. Dalam perkataannya yang lain, man asyraqat bidayatuh asyraqat nihayatuh. Siapa yang awal perjalanannya bersinar, maka akhir perjalanannya pun akan bersinar. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalam hikmah ini mengajarkan kepada kita, apabila seseorang
menginginkan kehidupannya diberikan keberkahan, diberikan keberhasilan, diberikan kesuksesan, mau tidak mau ia harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari awal, menggantungkan segala persoalannya kepada Allah di awal perjalanan, tentu dengan berupaya konsisten, istiqomah di jalannya. Hal ini bisa kita lihat gambaran beberapa riwayat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya sebagaimana sebuah riwayat yang bersumber dari sahabat mulia Sayyiduna Utsman Ibnu Affan radhiyallahu an, bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qala bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim thalatha marrat lam tusibhu faja'atu bala'in hatta yusbih. Kata beliau, siapa yang baca bismillahi dengan nama Allah, la yadurru ma'asmihi yang dengan namanya tidak akan membahayakan, syai'un sesuatu apapun, fil ardi wala fis sama' di langit maupun di bumi, wa huwas samiul alim thalatha marras 3 kali, maka lam tusibhu faja'atu bala'in hatta yusbih, ia tidak akan tertimpa satu bala, satu musibah, satu penyakit, satu keburukan, faj'ah yang mendadak, hatta yusbih sampai pagi hari, apabila dibaca sore hari. Wa man qalaha hina yusbih salasa marras lam tusibhu faj'atu bala'in hatta yumsi. Dan barang siapa yang membacanya di pagi hari 3 kali, maka ia tidak akan tertimpa satu bala, satu musibah, satu penyakit, satu keburukan, segala sesuatu yang tidak dia inginkan dengan mendadak sampai sore hari. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang membaca doa ini, Allah akan menjaganya dari segala sesuatu yang tidak diinginkannya, dari segala sesuatu yang buruk, karena ia mengawali awal harinya dengan menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ia juga mengawali awal malamnya dengan menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersandar kepadanya. Dalam riwayat lain misalnya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika seseorang tidur, itu setan mengikat kepala orang tersebut dengan 3 ikatan, sembari mengatakan lailun tawil, lailun tawil, malammu masih panjang, malammu masih panjang, farkud, tidur saja, jangan bangun, jangan sholat tahajud, jangan qiyamul lail, kata setan. Tetapi fa inistaiqadha fadzakarallah in hallat uqdah, apabila dia bangun lalu dia berzikir kepada Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, in hallat uqdah, ikatan yang pertama terlepas. Wa idza tawaddaa, lalu apabila dia berwudu, setelah bangun berzikir lalu berwudu, in hallat uqdah, ikatan yang kedua terlepas. Wa idza shalla, lalu apabila setelah berwudu ia melaksanakan sholat, in hallat uqdah,
ikatan yang ketiga terlepas. Apa kata Rasulullah? Fa asbaha nasyitan tayyiban nafsi. Maka orang tersebut pada pagi harinya menjadi orang yang nasyid, semangat, optimis, tidak mudah marah, hilang buruk sangkanya terhadap siapapun. Tayyiban nafsi, jiwanya baik. Wa illa, kata beliau, tetapi apabila sebaliknya, ia tidak bangun malam, ia tidak sholat malam, bahkan sholat subuh terlewat, fa asbaha khabithan nafsi kaslan, maka pada pagi harinya jiwanya akan buruk, mudah marah, mudahnya buruk sangka terhadap siapapun. Khabithan nafsi kaslan, bawaannya malas. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demikian bagi orang yang bangun malam lalu pada pagi harinya dalam keadaan bersemangat? Karena orang tersebut mengawali harinya dengan menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat lain misalnya, beliau mengatakan, siapa yang keluar rumah lalu mengatakan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, kata beliau, yuqalu hina idin, dikatakan kepadanya pada saat itu, hudita, dia diberikan petunjuk dalam perjalanannya, wa kufita, dia akan dicukupkan rizkinya selama perjalanan, wa wuqita, dia akan dijaga dari segala sesuatu yang ia tidak sukai, dari segala sesuatu yang buruk, wa tatanahhalahu syayatin, bahkan setan sekalipun enggan menggodanya, enggan mengganggunya. Bahkan ia mengatakan, bagaimana aku mengganggu orang tersebut sementara ia dalam jaminan keselamatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rizkinya dipenuhi oleh Allah, perjalanannya diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa orang tersebut diberikan jaminan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena ia mengawali perjalanannya dengan bersandar kepada Allah, dengan menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah mengisyaratkan kepada kita akan akhir hayat kita pun, apabila ingin husnul khotimah, maka kita harus mengawalinya dengan memperbanyak amal soleh dan istiqomah, serta tidak lepas-lepas memohon kepadanya agar meninggal dalam keadaan baik, dalam keadaan melakukan ketaatan, dalam keadaan syahid husnul khotimah. Beliau mengatakan, man sa'alallaha syahadah bisidqin ballaghahu Allahu manazila syuhada wa in mata ala firasyih. Siapa yang memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mati syahid bisidqin, benar-benar ingin mati syahid, ballaghahu Allahu manazila syuhada, maka Allah akan menyampaikan ia kepada derajat orang yang matinya mati syahid, wa in mata ala firasyih, walaupun ia mati di atas kasurnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini merupakan Jumat terakhir di tahun 2021. Besok kita akan memasuki awal daripada tahun 2022. Kita menyadari dan tidak kita pungkiri, kita banyak melakukan kesalahan, kealfaan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Maka khatib berwasiat kepada diri khatib dan juga kepada jamaah, mulai saat ini kita berupaya kembali kepada Allah. Kembali dari mana? Kembali dari maksiat kepada taat, kembali dari takabur kepada tawadu, kembali dari kikir kepada sakha dermawan,
kembali dari hobinya menggunjing, ghibah, kepada muhasabah, introspeksi diri. Kembali dari yang tadinya tidak pernah membaca Al-Quran kepada membaca Al-Quran, tidak pernah sholat kepada sholat, tidak mau belajar kepada semangat belajar, tidak mau sholat berjamaah di masjid kepada sholat berjamaah di masjid, tidak mau tahajud kepada tahajud. Kembali dari segala sesuatu yang tidak selaras dengan kebaikan dan manfaat kepada segala sesuatu yang selaras dengan kebaikan dan manfaat, berharap akhir hayat kita dalam keadaan melakukan kebaikan, dalam keadaan melakukan ketaatan, dalam keadaan husnul khatimah. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, i'malu, beramallah kalian, perbanyak amal soleh, jauhi amal salah, fakullun muyassarun lima khuliqalah. Karena segala sesuatu itu dimudahkan terhadap apa yang diciptakan baginya. Apabila orang tersebut di akhir hayatnya ditakdirkan oleh Allah sebagai orang yang selamat, husnul khotimah, maka ia akan senang melakukan kebaikan, dia akan pro terhadap kebaikan, dia akan melakukan amal-amal yang dilakukan oleh orang-orang yang akhir hayatnya akhir hayat yang husnul khotimah. Tetapi apabila dia ditakdirkan akhir hayatnya celaka, su'ul khotimah, maka ia pun akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan amal yang dilakukan oleh orang-orang yang celaka, orang-orang yang akhir hayatnya su'ul khotimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan khutbah singkat ini ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirina wa ya najatat taibin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi dit-tawli wal ala, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihil mustakmilin asyarafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل أهل هذه القرية من المتقين. اللهم اجعل أهل هذه القرية من الصالحين. اللهم اجعل أهل هذه القرية من المصلين الذين يعبدونك ولا يشركون بك شيئا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.